selamat pagi atau selamat siang anak-anak ibu sekalian yang ibu cintai dan ibu sayangi serta ibu banggakan. Apa kabar hari ini? Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Demikian juga dengan ibu, kabar ibu baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Belajar dari rumah, belajar di mana saja dan dengan siapa saja. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita masuk ke pembelajaran 2 ini, ibu ingin flashback sedikit tentang pembelajaran kita yang sudah lewat, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita sudah mempelajarinya dan kita sudah mengikuti ulangan harian. Semoga ilmunya tetap diingat dan bermanfaat ya. Nah, hari ini kita akan memasuki pelajaran 2, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Pada saat pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan, untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus samakan penyebutnya. Nah, bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Nah, sebelum ibu lanjutkan, ibu ingin menginformasikan beberapa manfaat yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika ibu ingin membuat pakaian, 5 pakaian, yang mana sebuah pakaian itu atau satu pakaian itu membutuhkan kain sepanjang 2,5 meter. Maka berapa panjang pakaian yang dibutuhkan untuk membuat 5 pakaian? Seperti itu misalnya. Atau misalnya seorang ibu membagikan 1,5 buah apel kepada 4 orang anaknya dengan jumlah yang sama besar. Berapa buah apel yang harus diberikan ibu kepada keempat anaknya? Itu juga berkaitan dengan perkalian pecahan. Oke? Nah, hari ini sebelum kita lanjut, sekarang anak-anak buka dulu bukunya pelajaran 2 halaman 35. Di situ nggak ada nomornya ya, tapi sebelum halaman 36. Oke. Di sini kita perhatikan dulu gambarnya, ada 2 orang tukang jahit, ada yang sedang mengukur kain dan ada yang sedang menjahit. Kira-kira apa hubungan kegiatan ini dengan materi kita hari ini? Kita lihat ya. Pak Ali seorang penjahit. Ia membeli kain sepanjang 5,5 meter. Untuk membuat sebuah baju, ia membutuhkan kain 1/3/4 meter. Nah, kira-kira tuh 5,5 meter membuat sebuah baju 1/3/4 meter, berarti kira-kira dikali atau dibagi. Nanti akan kita bahas ya. Pak Ali akan membuat 3 baju. Nah, dapatkah kamu menghitung panjang kain yang dibutuhkan Pak Ali? Berapa meter sisa kain yang dimiliki Pak Ali? Bagaimana cara kamu menghitungnya? Nah, dalam pelajaran ini, kamu akan mempelajari cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Kamu akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian pecahan. Tadi ada 5,5 meter kain. Untuk membuat satu baju dibutuhkan 1/3/4 kain, 1/3/4 meter kain. Dia akan membuat 3 baju, gitu ya. Nah, berapa nanti yang diperlukan untuk membuat baju dan berapa sisanya? Nanti akan kita lihat. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 36. Di sini ada perkalian pecahan, langsung saja ya. Anak-anak boleh baca yang bagian atasnya. Sekarang kita lanjut aja langsung perkalian pecahan. Sebenarnya perkalian pecahan ini lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kenapa? Karena dalam perkalian pecahan ini kita hanya
mengalikan tanpa menyamakan penyebut. Jadi Bu, kalau penyebutnya berbeda diapakan? Dikalikan saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, selain kasus yang tadi yang kita bahas di halaman 35 itu, pernahkah anak-anak pergi ke supermarket atau ke mall, terus anak-anak melihat diskon 50% atau sale 25%? Nah, nanti juga kita akan belajar bagaimana menghitung besar diskon yang kita dapatkan dan berapa yang harus dibayar. Nanti akan kita bahas di sini ya. Namun kita akan belajar yang dasar-dasarnya dulu. Nah, yang pertama perkalian pecahan. Kita akan bahas dulu yang perkalian pecahan ya. Di sini perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Namun Ibu akan mulai dulu dengan perkalian pecahan biasa ya. Perkalian pecahan biasa. Ibu akan mulai dulu dari sini. Contoh. Yang pertama, 3/4 dikali 5/6 sama dengan titik-titik. Nah, lihat ini tanda kali. Dalam pecahan ini, dalam perkalian pecahan ini, anak-anak tidak perlu menyamakan penyebut. Ingat ya, tidak perlu ingat. Dalam pecahan, perkalian pecahan, penyebut yang berbeda, tidak perlu disamakan penyebutnya dengan mencari KPK. Tidak perlu disamakan penyebutnya atau tidak perlu dicari KPK-nya, tidak perlu. Cukup hanya kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut kali penyebut. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh nomor 1. 3/4 kali 5/6. Di sini kita lihat pembilangnya 3 dan 5, penyebutnya 4 dan 6. Ini penyebutnya berbeda namun tidak perlu disamakan. Cukup 3 kali 5 15 per 4 kali 6 24. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Coba sama-sama dibagi 3, pembilang dibagi 3, penyebut dibagi 3 menjadi 5/8. Begini saja ya. Oke, begini saja tentang perkalian pecahan biasa. Nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut. Nah, ini nanti anak-anak catat, Ibu akan lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua tentang perkalian pecahan biasa. Contoh yang kedua, misalnya 10/6 dikali 25/15. Nah, ini ya, boleh langsung saja atau boleh kita perkecil dulu. Perkecil dengan cara bagaimana? Disederhanakan. Contoh, kita bikin cara pertama dulu ya. Cara 1, boleh langsung 10 kali 25 per 6 kali 15. Berarti 10 kali 25 itu 250. 6 kali 15 itu adalah 90. Coret, sama-sama dibagi 10, dicoret atas 01, bawah 01. Menjadi 25/9 atau bisa disederhanakan
menjadi pecahan campuran, yaitu 27/9. Benar? 9 kali 2 18 tambah 7 25/9. Cara yang kedua kita sederhanakan dulu. Contoh ya, 10/6 dikali 25/15. Ini bisa sama-sama ditembak dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 5, 6 dibagi 2 3. 25 dengan 15 sama-sama dibagi berapa, Nak? Dibagi 5, atas dibagi 5, bawah dibagi 5. 25 bagi 5 hasilnya 5. 15 bagi 5 hasilnya 3. Berarti sisanya menjadi 5 kali 5 per, ini 3 ya, 3 tadi sisanya ya, 3 kali 3. 5 kali 5 berapa? 25/9. Ini udah sama sampai sini ya. Lalu kita sederhanakan ke pecahan campuran 27/9. Gampang kan? Iya, boleh cara pertama, boleh cara kedua. Namun untuk bilangan yang bisa disederhanakan, sebaiknya anak-anak pakai cara yang kedua. Gitu dia. Jadi anak-anak boleh main tembak-tembakan ya, main tembak-tembakan. Tapi ingat, antara pembilang dan penyebut harus sama-sama dibagi bilangan yang sama. Jika 10 dibagi 2, 6 juga harus dibagi 2. Namun jika pembilang dan penyebut tidak bisa ditembak, jangan ditembak. Harus dengan pecahan yang bisa ditembak atau ada faktornya ya, faktor antara pembilang dan penyebutnya. Misalnya 25 dengan 15 tadi faktornya FPB-nya ini adalah 5. Jadi sama-sama dibagi 5 menjadi 5/3. Gitu ya, Nak ya. Nah, sekarang Ibu lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga tentang perkalian pecahan biasa. Jadi anak-anak harap memperhatikan. Contoh yang ketiga. Misalnya lagi Ibu akan bikin 30/6 dikali 40/10. Oke, seperti ini ya. 30/6 kali 40/10. 30 bagi 6. Bisa berapa ini, Nak? 30 bagi 6 hasilnya 5. Nah, ini jadi berubah bilangan asli ya. 40/10 atas dibagi 10, bawah juga bagi 10. 4 dibagi 1 hasilnya 20. Gampang ya? Gampang sekali. Yang penting anak-anak harus teliti dulu nih, yang mana nih yang bisa diselesaikan dulu gitu. Seandainya tadi anak-anak pakai cara yang pertama tadi, 30 kali 40 udah gede kan, jadi 1200/60, jadi gede. Padahal sebenarnya masih bisa dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara tembak ya. Seperti itu, Nak. Jadi harus jeli. Yang keempat, contoh untuk yang keempat, ini contoh yang terakhir. Misalnya 125 per 15 dikali 100 per 100/35 sama dengan, Ibu hapus ya. Yuk kita lihat dulu yang mana yang bisa disederhanakan. Kalau dikalikan dulu boleh, tapi menjadi 12.500, jadi gede kali ini ya. Jadi padahal sebenarnya pembilang dan penyebutnya ini masih bisa disederhanakan dulu atau ditembak dulu. Ini sama-sama dibagi berapa ini bisanya? Sama-sama dibagi 15 nggak bisa ya, berarti atas dan bawah sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5, sama-sama dibagi 5. 125 dibagi 5 berarti 20, menjadi 25.
15 dibagi 5, 3. 100 dengan 35 ini sama-sama dibagi 5 juga. Ini 100 dibagi 5 jadi 20. 35 bagi 5 jadi 7. Sekarang kita lihat. Karena ini udah disederhanakan menjadi 25 per 3 kali 100 bagi 5 tadi 20. 35 bagi 5 7 menjadi 20 per 7. Ingat ya, sekali lagi aku bilang, pembilang dan penyebut harus dibagi bilangan yang sama. Tidak boleh ini dibagi 25, ini dibagi 5, nggak boleh ya. Tidak boleh, harus dibagi dengan bilangan yang sama atau faktor yang sama gitu. Tidak boleh misalnya ini kan 100 bisa dibagi 50, terus ini dibagi 7, nggak boleh ya, harus sama-sama. Sekarang sisanya 25 per 3 kali 20 per 7, tinggal kalikan 25 kali 20. Ingat cara cepat mengalikan. 25 kali 20 itu sama itu dengan 25. Kita kalikan aja dulu kali 2 ya. 2 kali 5 10, 0, 1 disimpan. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Tambahkan 1 0 jadi 500. Kayak gitu ya cara gampang untuk pengalian yang ada 00 di belakang seperti ini ya. 500 per 3 kali 7 21. Kira-kira ini bisa disederhanakan nggak ke pecahan biasa yang lebih sederhana? Tidak bisa. Ubah ke pecahan campuran. 500 bagi 21 bisa 2. 42 kurang 8 turun 0 80. 80 bagi 21 bisa 3. 3 maaf ya, 3 ya. 3 kali 21 63 turun 0 kurang 3 tidak bisa. 10 kurang 3 7. Ini sisa 7 ya. 7 kurang 6 1 berarti 23 17 per 21. Inilah hasilnya. Seperti itu ya. Nah, inilah tentang perkalian pecahan biasa. Sekarang kita lanjutkan ke perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ini Bu hapus ya. Anak nanti silakan dicatat. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Perhatikan ya. Nah, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Lihat bukunya halaman 36. Di kelas sebelumnya kamu telah mempelajari tentang perkalian bilangan cacah. Coba kamu ingat kembali tentang konsep perkalian bilangan cacah. 3 kali 4 sama dengan 3 dikali 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4. Artinya 4-nya ada 3 kali ya. Kita sudah menghafalkan perkalian. Sebagian sudah mengirim ke ibu, sebagian belum ya. Namun untuk konsep perkalian itu kita sudah pelajari lagi ya. 3 dikali 4 berarti 4-nya ini ada 3 kali. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 2. Berbeda dengan 4 dikali 3. Kalau 4 kali 3 berarti 3-nya ada 4 kali. Meskipun hasilnya sama, namun konsepnya itu berbeda. Misalnya 5 kali 6 berarti 5 kali 6 berarti angka 6 atau angka 5? Angka 6-nya ada sebanyak 5 kali 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 30. Kalau 6 kali 5 berarti angka 5-nya ada sebanyak 6 kali. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tetap juga 30, tapi konsepnya berbeda. Oke? Nah, itu tentang
bilangan cacah ya. Sekarang kita lihat contoh. Ini Bu hapus ya. Contoh perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nomor 1. Di sini ada contoh 2 kali 1/3. Titik-titik. Berapa? Nah, untuk 2 kali 1/3, ingat lagi pelajaran kita sebelumnya. Kalau ada 2 kali 1/3, ini duanya ini sama itu dengan 2 per, siapa yang masih ingat? 2 itu sama itu dengan 2/1, hanya saja tidak dituliskan. Sama itu dengan 2/1 kali 1/3. Tidak dituliskan karena apa? Karena hasilnya sama saja gitu. Berarti kalau kita uraikan seperti ini, itu artinya 2/1 kali 1/3. Sekarang kalau udah bentuknya seperti ini, kalikan pembilang dengan pembilang sama dengan 2, penyebut kali penyebut sama dengan 3. Hasilnya 2/3. Sebenarnya tanpa kita uraikan seperti ini, untuk perkalian bilangan asli langsung saja ya, langsung saja. Ini artinya berarti 2 kali 1/3 sama dengan 2/3. Gampang saja ya. Saya kalau ibu bikin 5 dikali 4/3 sama ini dengan 5 kali 4/3. 5 kali 4, 20/3. Kalau disederhanakan menjadi 6, 2/3. Gampang kan? Gampang sekali anak-anak, gampang sekali ya. Oke. Contoh yang ketiga misalnya 25 dikali 10, atau pecahannya di depan kita bikin ya. Pecahannya di depan, misalnya 25/10 dikali 8. Nah, kayak gini juga sama aja. Sama ini dengan 25 kali 8/10. Berarti hasilnya berapa nak? 4. Maaf. 200. Betul? Betul ya? 200/10 sama-sama dibagi 10. 200 dibagi 10, coret 1 nolnya, ini juga coret 1 nol. 20 bagi 1, sisa 1 ini kan. 20 bagi 1 hasilnya 20. Gampang? Gampang atau gampang? Gampang. Mudah atau gampang? Gampang dan mudah ya. Jadi anak-anak tidak perlu ini. Matematika itu menyenangkan dan tidak perlu garuk-garuk kepala, tidak perlu pusing. Matematika itu sangat menyenangkan. Oke, kita lanjutkan ke perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Sama juga ya. Boleh lihat bukunya halaman 37. Karena ini gampang. Nanti paling susahnya itu di soal cerita ya. Makanya yang dasar-dasarnya ini kita langsung saja ya. Kita langsung saja biar nanti langsung sekaligus evaluasi. Oke? Sekarang kita lanjutkan dengan yang ketiga, perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Ini ya. Sebenarnya kalau kita udah paham mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, pecahan desimal menjadi pecahan biasa, itu kalau udah bisa itu semua, udah tinggal lahap aja nih ya, tinggal lahap aja nih pembelajaran kita ini. Sini lihat. Lengkapilah titik-titik berikut. Ini ada aktivitas siswa halaman 37. Contoh yang pertama, contoh aja kita bikin itu ya. 2 kali 1
1/2/3. Kira-kira bagaimana nih menyelesaikannya nih? Ini kalau kita ikuti cara yang di buku halaman 38, ada gambarnya di situ ya. 2 itu 1/2/3 itu berarti ada satu gambar penuh, terus ada gambar kedua yang diarsir 2 dari 3 bagian, itu 1/2/3. Karena 2 kali, maka gambar yang seperti itu ada 2 gitu ya. Contoh kita bikin 2 kali 1/2/3 berarti 1/2/3-nya ada 2 kali. Ini diarsir penuh. Terus ada gambar kedua yang sama besar, tapi yang gambar kedua ini dibagi 3 bagian, yang 2-nya diarsir. 1/2/3 tambah, karena 2 kali maka 2 kali gambarnya ya. 1. Kalau kita lihat dengan gambar seperti ini, jadi seperti apa kira-kira? Ini kan 1/2/3 tambah 1/2/3. Kalau kita lihat yang penuh udah 2 kan? Udah 2. Yang 2/3 ada 4 bagian. Berarti harusnya ini kalau kita pindahkan ke sini udah nutup. Sisa 1 lagi kan? Berarti jadinya, atau kita bikin dulu seperti ini. 2 yang penuh tambah 4 per berapa? Maaf. Ini kan kalau misalnya kita pindahkan ke sini menjadi tambah 1/3 menjadi 3/3. Betul seperti itu? Nah, gitu ya. Coba kita tes ya. Atau dengan cara langsung aja kita bikin jawab 2 kali 1/2/3. Kita ubah pecahan campuran menjadi biasa, menjadi 2, ini ke sini, kali 3 kali 1 tambah 2, 5/3 sama dengan 10/3. 10/3 itu kalau kita ubah ke pecahan campuran menjadi 3. 10 bagi 3 kan bisa 3, sisanya 1/3. Sama ya. Ini kalau misalnya ibu pindahkan ya, ibu pindahkan yang ini jadi ke sini, kan sisa 1 nih, berarti yang penuh jadi 3. 3/3 gitu ya. Seperti itu dia. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini hanya ilustrasi gambar ya, untuk penyelesaiannya seperti ini, langsung bisa ya. Seperti ini. Atau ibu bikin di bawahnya aja. Nomor 2. Misalnya 5 kali 3/4. Bagaimana ini? 5 kali, 5-nya tetap bawa. 4 kali 3, 12 tambah 3, 15/4. Kalikan. Ini langsung kalikan dengan pembilang. 5 kali 15. Berapa? 5 kali 15 itu bisa hasilnya adalah 75/4. 75/4 disederhanakan menjadi 75/4, bisa 1/4. 1 kali 4, 4. 7 kurang 4, 3. Turun 3 bagi 4 kan tidak bisa, turunkan 5. 35 bagi 4 bisa 8. 8 kali 4, 32. Kurangkan 5 kurang 2, 3. 3 kurang 3 habis, berarti 18. 3/4 gitu dia. Oke, sampai di sini paham? Ibu kasih satu lagi contoh ya. Satu lagi contoh mengenai perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ini tadi bilangan aslinya depan. Sekarang ibu bikin
bilangan aslinya di belakang. Misalnya ibu bikin 10 2/5 dikali 7. Oke. Ya. 5 kali 10 tambah 2, 52. Per 5 kali 7. Sama aja. Kalikan pembilang dikali 7. 52 kali 7. 14, 4, 1. 7 kali 5, 35 tambah 1, 36. 364 per 5 disederhanakan menjadi 364 bagi 5 diubah ke pecahan campuran jadi berapa, Nak? Bisa dikerjakan sendiri? Nanti coba teruskan ya, ini ya. Coba teruskan, ubah ke pecahan campuran ya. Ibu akan kasih contoh yang keempat. Kita akan lihat yang bisa ditembak ya. Misalnya contoh yang keempat adalah 7/6. Oke. Dikali, maaf 40. Ini enggak. Kali berapa nih? Kali 4 misalnya ya. Kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 6 kali 7, 42. Tambah 7, 49. Maaf, kita bikin aja ini 6 ya. Berarti ini otomatis tetap 7 ya. Atau kita coba 6 kali 7, 42 tambah 6, 48 per 6. Atau bisa langsung aja nih ya kan. Bisa 1 ya, 6 bagi 6 1, 7 kali 1 ya kan, kali 4. 48 dibagi 6 bisa 48 bagi 6 adalah hasilnya 8 kali 4, 32. Jadi ini bisa main tembak atau main cross gitu ya. Main cross. Oke? Atau misalnya ibu bikin satu lagi deh biar lebih paham. Nomor 5. Main cross-cross aja ya. Misalnya ibu bikin nomor 5 8 4/12 kali 6. Oke, 8 4/12 kali 6. Ini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 4. Ini 1. 12 bagi 4 3. Berarti 8 1/3 kali 6. Ubah ke pecahan biasa. 3 kali 8 24 tambah 1 25 per 3 kali 6. Kalikan pembilang dengan bilangan asli. 25 kali 6 30, 0, 3 disimpan. 6 kali 2 12 tambah 3 15. 150 bagi 3 berapa, Nak? 50. Gampang kan? Gampang sekali ya. Seperti itu dia main cross-cross ya. Kalau ada yang bisa di cross-cross aja dulu biar perkaliannya tidak terlalu gede ya, tidak terlalu besar. Tapi kalau nggak bisa baru seperti cara yang biasa. Nah, itu saja untuk hari ini tentang perkalian pecahan. Tadi kita sudah belajar tentang perkalian pecahan biasa, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa, perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran.
Nah, perhatikan halaman 38, di situ ada evaluasi diri 1. Halaman 38 ada 10 soal. Coba anak-anak kerjakan dulu ya dengan cara yang sudah Ibu ajarkan. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semangat, semangat, semangat. Selamat siang atau selamat pagi. Oke?